Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel saya Amanah Raja. Kali ini masih bahas 7 rahasia orang terkaya di dunia. Untuk rahasia ke-7, yaitu perlahan dan tetap. Maksudnya gimana? Kalau untuk menuju kekayaan atau menuju target finansial kita, itu membutuhkan waktu. Dan waktu yang dibutuhkan itu biasanya tidak singkat. Kecuali kita punya orang tua, paman atau bibi, keluarga yang kaya raya, orang yang baik sama kita, punya mertua orang kaya, gampanglah kita kaya. Tetapi kalau semisal kita itu nggak punya itu semua, maka untuk menjadi kaya itu butuh waktu, butuh proses. Dan prosesnya itu kadang tidak singkat. Biasanya orang yang terlalu cepat untuk menjadi kaya, itu kalau wadahnya belum siap, kalau pribadinya belum siap, maka entah secara rohani dia itu terkikis, atau secara jiwani dia terkikis, atau secara memang finansial dia terkikis. Jadi kadang orang yang kaya mendadak langsung dia itu jadi ateis, merasa nggak butuh Tuhan. Lalu orang ada yang kaya mendadak, kalau wadahnya ini belum siap, dia itu secara jiwa dia nggak siap, dia jadi sombong, lalu memandang rendah orang lain, lalu tidak menghargai orang lain. Bahkan ada yang sudah kaya mendadak nggak ngerti hartanya mau apa, mau bunuh diri. Lalu yang ketiga, seperti contoh seperti Mike Tyson, kehilangan hartanya karena kaya mendadak, karena bertinju. Sekarang dia malah berhutang banyak sekali karena dia nggak siap dengan punya harta banyak. Akhirnya harta yang banyak itu tidak digunakan untuk investasi, malah digunakan untuk berfoya-foya, malah berhutang banyak. Dan akhirnya sekarang di masa tuanya dia bekerja keras untuk membayar hutang-hutang yang dia lakukan di masa mudanya. Kekuatan perspektif bersyukur. Apa sih kekuatan perspektif bersyukur itu? Keinginan banyak orang sekarang adalah mendapatkan semua itu seketika itu juga. Nah, seketika itu juga, jika tidak mendapatkannya, maka menggunakan kartu kredit. Dengan cara berhutang, menggunakan kartu kredit supaya mendapatkan seketika itu juga. Mengapa kita menginginkan mendapatkan seketika itu juga? Karena kita percaya bahwa saat ini tuh kita belum berbahagia. Dan dengan cara kita menjadi kaya raya, dengan cara kita mendapatkan apa yang kita mau, maka kita menjadi berbahagia. Ini karena apa? Karena kita tidak memiliki perspektif bersyukur. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau ditimbang-timbang, keadaan kita dibandingkan dengan keadaan orang lain, belum tentu keadaan kita itu lebih buruk, bahkan kadang lebih baik. Jika kita tinggal di Indonesia, kita untuk mengumpulkan uang, itu kita memiliki peluang yang lebih besar dibanding kita tinggal di negara-negara Timur Tengah yang tiap saat bertengkar, perang, dan ada pertikaian suku, agama, ras, dan kepercayaan. Kita masih beruntung jika kita itu dengan keadaan badan yang sehat, jiwa yang normal. Tetapi banyak yang lahir itu sudah cacat, lalu keadaan jiwanya juga nggak normal. Banyak orang terlahir juga tidak sempurna. Nah, kita yang sempurna kadang tidak bersyukur akan hal ini, malah mengeluh mengapa tidak kaya atau mengapa goal kita secara finansial tuh belum tercapai-capai. Akhirnya kita menjalani hidup itu dengan cemberut, dengan tidak ada rasa bersyukur, dengan berpikir, wah, tujuan saya kok belum tercapai, dan kita merasa diri kita ini gagal. Kita sebenarnya tidak menikmati apa yang kita hidupi sekarang. Padahal kita ini lebih bagus daripada kebanyakan orang di luar sana. Maka penting sekali bagi kita untuk memiliki perspektif bersyukur. Jika kita memiliki tanaman dan tanaman itu berbuah banyak, maka kita melihat bahwa tanaman ini adalah tanaman yang berhasil, tanaman yang bagus. Mengapa tanaman ini adalah tanaman yang bagus? Karena buahnya banyak. Demikian juga orang hidup itu apa sih yang bagus? Kalau orang ini bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi sesamanya, maka itu adalah
ciri-ciri bahwa orang itu adalah orang yang baik. Lalu kalau dirunut selanjutnya, pohon yang baik ini dasarnya dari apa? Kalau kita lihat pohon yang baik itu dasarnya dari tanah. Tanah yang baik, sehingga karena tanahnya ini tanah baik, humusnya baik, pupuknya baik, sehingga gembur dan tanaman ini menyerap nutrisi dengan banyak sekali sehingga buahnya bisa keluar. Berarti yang baik adalah tanahnya. Tanah yang baik menghasilkan buah yang baik. Tanah yang baik itu didapat dari banyak humus, banyak pupuk, dan kalau dibilang banyak kotorannya. Nah, kotoran-kotoran itu diberikan kepada tanah, menghasilkan pupuk sehingga menghasilkan buah yang baik. Demikian pula dalam kehidupan, kotoran-kotoran itu bicara tentang masa-masa sulit dalam hidup kita. Masa-masa sulit dalam hidup kita ini terjadi dalam hidup kita untuk memperkaya jiwa kita, sehingga kita bisa memberikan, kita bisa menolong kepada sesama, berbuah lebih banyak lagi, menghasilkan karya yang lebih baik lagi bagi sesama. Orang yang mengerti bahwa kekurangan itu jelek, pernah mengalami kekurangan, akan memiliki empati yang lebih besar, simpati yang lebih besar terhadap orang yang berkekurangan, dan rela untuk menolong orang yang berkekurangan lebih banyak lagi dibanding dengan orang yang belum pernah mengalami kekurangan itu sendiri. Oleh karena itu, saat ada masa-masa sulit di dalam hidup kita, keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itulah waktunya kita bersyukur. Karena inilah masa-masa untuk memperkaya jiwa kita. Jadi, berbahagialah apa adanya Anda. Berbahagialah saat ini. Anda menabung, Anda merencanakan, tapi jangan menunggu kaya dulu baru berbahagia. Tetapi sembari menabung, sembari merencanakan, sembari berbahagia. Nikmatilah hari ini sambil merencanakan hari esok. Siapakah orang yang dapat dipercaya itu? Saya rasa adalah orang yang berbahagia dalam posisinya sekarang dan bekerja keras untuk masa depannya. Perjalanan itu sama pentingnya dengan tujuan. Banyak orang mengabaikan prosesnya, tetapi memiliki pandangan bahwa tujuan itu adalah nomor satu. Kebenarannya adalah tujuan itu penting, tapi prosesnya itu juga penting, perjalanannya itu juga penting. Kita itu menabung, kita itu berinvestasi. Tapi di saat kita menabung dan kita berinvestasi, kita itu juga berbahagia. Menabung, berinvestasi, tetapi tidak tertekan. Bekerja, melakukan yang terbaik, tetapi dengan senang dan berbahagia, sambil memandang ke depan, berinvestasi, dan menabung, mengumpulkan uang. Bekerja, percaya bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju, percaya bahwa kita bisa mendapatkan tujuan-tujuan kita secara finansial, dan kita bisa mendapatkannya dengan berbahagia. Demikian dari saya. Jika sekiranya video singkat ini bermanfaat, kiranya rekan-rekan bisa like dan share serta subscribe video ini. Terima kasih.